Selamat siang Bu Ana, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Budian. Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Budian bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi pada Bu Ana. Dan karena nanti saya akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelasnya. Nantinya tujuan supervisi akademik ini yaitu untuk membantu Bu Ana dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Nanti kita akan ngobrol sampai saja ya Bu ya. Jadi dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Bu Ana dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari obrolan ini Bu, kira-kira apa yang Bu Ana harapkan? Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih Budian karena dalam hal ini telah dibantu oleh Budian untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar. Dan dari obrolan ini saya berharap agar nantinya pembelajaran yang saya lakukan ditunggu oleh Budian bisa benar-benar terlaksana dengan baik, kemudian kompetensi saya juga berkembang seperti itu Budian. Semoga nanti saya bisa membantu ya Bu. Kemudian benar kalau saya tahu besok ini Ibu kira-kira akan memberi materi apa? Besok itu pelajaran yang saya ajarkan adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila, ada materi simbol-simbol Pancasila Budian. Oke, baik. Lalu ini saya mau tanya nih Bu tentang simbol-simbol Pancasila. Apakah itu sudah ada dalam buku terbaru? Karena kita tahu bahwa buku terbaru kan ada revisi ya. Kita harus mengajukan lewat buku terbaru. Siap, sudah ada. Yang saya ambil dalam pembelajaran ini ya CP terbaru, CP kemudian Ibu Ana, kalau boleh saya tahu lagi nih, tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ana itu kira-kira bisa dijelaskan? Ya. Kali ini pembelajarannya tujuannya ada 3 Bu. Yang pertama adalah mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila. Yang kedua, memahami simbol-simbol Pancasila. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kepada teman-temannya simbol-simbol Pancasila yang sudah dipelajari tadi. 3 dia. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Ana yang ingin dicapai. Kemudian nanti nih Bu Ana kira-kira untuk area pengembangan sebelah mana yang ingin saya amati ketika nanti pada saat observasi. Nanti yang bisa Budian amati itu adalah terkait dengan keaktifan siswa dan juga kerjasama antar kelompok. Jadi yang dikembangkan adalah tentang keaktifan dan juga kerjasama. Seperti itu Budian. Lalu nih Bu Ana saya mau tanya lagi tentang strategi pembelajaran. Kira-kira apa yang ingin Bu Ana lakukan? Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini, khususnya pada topik simbol-simbol Pancasila, strateginya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi yang nanti diferensiasinya bagian apa itu adalah berdasarkan gaya belajarnya. Seperti itu. Jadi diferensiasi berdasarkan gaya belajar Ya, bisa Bu Ana jelaskan tentang apa saja itu? ya belajar berdasarkan 3. Jadi dulu pas awal pertemuan dulu bulan Juni dulu, awal kelas 2 dulu itu kan saya melakukan asesmen diagnostik. Nah itu ketemulah gaya belajar anak-anak, yaitu ada 3 Budian. Ada yang visual, ada yang auditory, dan juga ada yang kinestetik. Jadi diferensiasi yang kami lakukan itu gaya belajar dikelompokkan 3 gitu. Oke, jangan. Nah, sekarang untuk media pembelajarannya kira-kira nanti Bu Ana akan menggunakan media pembelajaran apa? Secara umum dalam pemaparan materi tentang simbol-simbol Pancasila, saya menggunakan LCD proyektor yang nantinya akan menampilkan video dan juga gambar tentang simbol-simbol Pancasila untuk kejelasan materi secara umum. Kemudian untuk diferensiasi kelompoknya karena ada 3 tadi visual, kemudian
auditory dan juga kinestetik, saya menggunakan masing-masing ada medianya. Iya. Kalau yang visual, saya menggunakan pop-up book. Nih, kemudian saya sudah siapkan. Sebenarnya semuanya masih proses, kemudian belum siap semua. Jadi ini pop-up booknya belum jadi sih, masih lembaran, nanti tak jilid jadi buku. Seperti ini kemudian. Nah, jadi nanti anak-anak yang visual bisa mengamati simbol-simbol Pancasila menggunakan buku pop-up ini. Ketika dibuka dia akan terlihat sila 1 ada bintang, kemudian yang kedua kemanusiaan, ada rantai, kemudian sila 3 ada pohon beringin, persatuan Indonesia, berikut juga yang keempat nanti ada kepala banteng, dan juga yang terakhir sila kelima itu ada kaki dan kapas. Jadi anak-anak visual nanti asik belajarnya menggunakan buku biasa dipanggilnya sih pop-up book gitu. Itu kalau untuk yang visual. Kalau untuk yang kelompok auditory nanti saya menggunakan gawai dan juga ini dia speaker aktif. Nanti akan saya tampilkan sebuah lagunya saya bagikan kepada anak-anak yang biasa bersuara keras atau sering nyanyi-nyanyi itu anak-anaknya. Nanti ada kelompoknya, ada 3 atau 4 anak, saya agak lupa. Ini ada lagunya bagian ini akan kami bagikan, terus anak-anak berusaha memahami makna simbol-simbol ini melalui lagunya. Ada Gubahan Balonku, saya dapat dari teman-teman di konten kreator di YouTube. Kemudian mau dengerin? Oh iya. Lagunya tentang simbol-simbol Pancasila, Gubahan lagu Balonku ada 5. Balonku ada 5. Pancasila adalah dasar negara kita. Mari kita hafalkan apa saja simbolnya. Bintang sila pertama, rantai sila kedua, beringin sila ketiga, 4 kepala banteng. Jangan lupa kelima, ada padi dan kapas. Semuanya diingat, simbol juga bunyinya. Kemudian, jadi insya Allah nanti anak-anak dengan kebutuhan auditory itu bisa belajar dengan senang dan juga efektif gitu lah Bu. Itu harapannya. Terus itu untuk yang auditory. Kemudian untuk yang kelompok kinestetik yang suka banyak gerak, itu saya insya Allah mau membuat puzzle, tapi ini belum jadi kemudian, jadi harus potong-potong kardus juga kan, ini baru saya print kemarin, hari ini alhamdulillah agak sibuk jadi belum tak lanjutkan. Insya Allah nanti habis bertemu sama Bu ini saya lanjutkan membuat puzzle. Jadi nanti anak yang aktif geraknya bisa memahami simbol-simbol melalui permainan puzzle ini. Nanti saya potong-potong, saya tempel-tempel ke kardus, jadi anak-anak nanti berlomba untuk menyusun puzzle simbol-simbol ini. Itu kemudian untuk media pembelajaran yang diberikan. Artinya besok pembelajarannya akan sangat menyenangkan sekali ya Bu Ana ya. Bismillah, mudah-mudahan ya kemudian. Baik, lalu sejauh mana ini Bu Ana dalam persiapan segala bisa dibuat? Iya, kalau mobilnya insya Allah sudah jadi, kemudian tinggal print saja. Kemudian untuk medianya ini masih proses. Kemudian untuk LKPD-nya nanti kan ada LKPD-nya ada 2 macam. Yang satu untuk umum semua anak sama LKPD-nya. Terus untuk yang per kelompok ada yang visual beda, audio juga beda, sama yang kinestetik beda sesuai kebutuhan murid masing-masing. Jadi nanti ada LKPD itu yang masih dalam proses selesai. Nah, tadi tentang persiapan ya Bu Ana ya. Kalau untuk pelaksanaan itu, kira-kira kapan Bu Ana akan melaksanakan persiapan? Insya Allah ini pelajarannya akan kita laksanakan hari Selasa pekan depan, tanggal berapa ya? Sebentar ujian saya lihat tanggalnya. Oh ini ujian. Insya Allah tanggal 22 Oktober ujian. Ya. Lalu untuk pelaksanaannya pukulnya itu kira-kira pukul berapa saya kesini Bu? Ya, kira-kira anak masuk itu pukul 7 kemudian terus sholat dulu kalau kelas 2. Kemudian mungkin efektif pembelajarannya sekitar pukul
7.15 nanti 2 jam pelajaran ya kira-kira sampai 8.25 9 lah. Sekarang kita beralih ke makanan yang berbeda. Setiap proses pembelajaran itu kan pasti ada tantangan ya. Kira-kira tantangan yang dihadapi anak dalam proses pembelajaran itu apa bisa diceritakan? Kalau tantangannya mungkin ini Budian. Jadi di kelas 2 itu ada beberapa murid yang masih harus didampingi dalam belajar. Jadi memang harus pendampingan khusus karena belum lancar membacanya. Ada 2 anak yaitu namanya Edward yang satunya Azra. Jadi 2 anak ini memang belum lancar dalam bacanya. Bahkan yang Edward itu apa namanya huruf alfabet saja masih ada yang lupa-lupa. Kalau Adam sih masih mending ya. Kalau si Edward ini memang belum begitu hafal kayak huruf Z, huruf tertentu lah. Jadi memang itu sih tantangan saya sebagai guru juga dalam pendampingan anak yang memang belum bisa baca. Oke, baik. Itu dari murid ya, Bu? Ya. Kalau dari selain murid apa juga? Sejauh ini belum ada sih biar atau mungkin ini ya biar waktu untuk membuat perangkat ajar, waktunya yang apa ya istilah bahasa Jawanya akad-akadan gitu dengan jam ngajar dengan jam lainnya kayak menjadi pengawas AFBK gitu, jadinya waktunya aja yang gimana caranya saya untuk membagi waktu itu sih. Baik, lalu harapan Buana nanti selama proses pembelajaran apa yang Buana harapkan agar proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik? Harapan saya nantinya mudah-mudahan dengan dibantu Budian juga menjadi saya dalam mengajar, anak-anak nanti bisa aktif, bisa senang gitu belajarnya, tidak tertekan, tidak yang intinya belajar dengan menyenangkan seperti itu, dan juga yang lebih utama adalah tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Begitu Budian harapannya. Semoga harapan Buana dapat tercapai ya teman-teman. Semoga saat melaksanakan pembelajaran juga dapat efektif. Amin. Terima kasih ya Budian. Mudah-mudahan nanti dengan bimbingan Budian juga saya bisa mengajar dari awal hingga akhir. Terima kasih Buana atas waktunya. Kita akan kembali pada saat proses seperti saat ini kita kasih Pak. Siap Budian. Saya Budian. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Budian. Terima kasih ya Budian atas ilmunya.